Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi ini ya, ini jam berapa ini? Jam 0.42 ya, pagi ya, dini hari. Ada kiriman ini ya, saya kerjakan punyanya Mas Muklas, kiriman dari beliau yang ada di Tulungagung ya, Jawa Timur. Ini kendalanya tidak keluar tegangan ya, atau output tidak ada, output hilang ya, PWM-nya tidak bekerja. Ada tulisannya 4 transistor, ini sudah saya ganti, bukan transistor ya mas, saya relat ya, ini bukan TR tapi MOSFET teman ya. Mungkin ngiranya bentuknya kayak bentuk TO220 kayak transistor, jadi ngiranya transistor, tapi tetap tidak bisa on. Mungkin tidak bisa on itu tidak bisa keluar apinya gitu ya. Ini sudah saya pasangkan untuk tegangan primernya, kita coba nyalakan ya, dan untuk termistor udah saya jumper biar BWM nya bisa on. Kita coba nyalakan apakah yang terjadi, lihat bulamnya, apakah bulamnya nyala atau enggak ya. Oke, sudah on, lampu power on ya, dan ternyata bulam nyala sedikit terang ya. Ini menandakan ada short di bagian output drivernya. Saya pegang dulu, panas bro. MOSFET driver ya, IR ini yang paling belakang ya, IRF Z24N channelnya panas banget. Berarti bener ya, dia udah ganti baru tapi tetap nggak bisa ya, dia masih overload, masih overhead. Ini menandakan adanya short circuit ini, entah itu sendernya yang rusak ataupun IC PWM nya sendiri yang bermasalah ya, pincang, tegangannya pincang sehingga menyebabkan tegangan gate yang masuk ke MOSFET driver itu pincang. Mungkin yang 120 volt P channel normal, yang 1 volt untuk N channelnya gitu mungkin ya. Jadi kalau N channel dan P channel itu tegangannya pincangnya jauh, itu kan yang saya maksud tadi 20 volt itu 20 volt yang P channel yang IRF 9Z24N. P channel kan 20 volt ya ketika diukur terhadap ground, tapi ketika diukur dengan plus 27 volt ya P channelnya gate-nya tetap 5 volt, tapi ketika dicek gate dengan ground itu 20 volt atau 21 volt. Untuk N channel sendiri ketika dicek dengan ground itu tegangan gate-nya 5 volt, sedangkan yang P tadi 20 volt terhadap ground tapi 5 volt terhadap plusnya. Gitu cara memahami tegangan gate antara N dan P channel di driver MOSFET totem pole ini ya. Ini yang pasti ada yang bermasalah ini, entah itu MOSFET-nya sendiri rusak, tapi ini MOSFET udah diganti baru ya, kondisinya baru tapi masih belum nyala atau masih gagal. Kemungkinan sendernya rusak ataupun transistor ini, couplingnya ini, transistor drivernya ini bermasalah juga. Jadi kita akan langsung lepas MOSFET-nya, kita nanti langsung cek ya. Dan untuk garapan kali ini saya ngebut aja ya, langsung satset, nggak banyak penjelasan, dikarenakan untuk video penjelasan tentang PWM lakon ini sudah banyak sekali, mungkin sangat banyak ya saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti kalau sudah jadi nanti akan saya jelaskan lagi penyebab tadi rusak itu apa ya. Nanti saya akan jelaskan lagi penyebabnya apa. Saya terbuka aja di sini, nggak ada yang saya tutupi ya. Jadi saya jelaskan semuanya, saya bongkar rahasianya PWM lakon gimana. Karena itu garapan ya masih full sampai bludak, itu belakang itu kardus semua. Jadi itu ada yang pesanan, ada yang garapan juga. Ini mesin las sudah selesai tapi belum diambil. Ini juga mesin las PWM belum dibayar sampai sekarang, udah dari puasa itu ya. Wis pokoknya akeh iki. Mana ya lur, intinya saya mohon maaf untuk video kali ini nggak banyak ngoceh ya, tapi tetap saya jelaskan nanti di akhir video ya. Saya akan kerjakan dulu, karena kalau nanti saya banyak ngoceh kerjanya nggak selesai ya lur. Karena untuk PWM sendiri ini sudah sering banget saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke lur, jadi ternyata kerusakannya cukup sepele, tapi ya kalau sepele sih bisa membuat fatal ya ini lama kelamaan. Jadi yang pertama tuh jalurnya ada yang putus, ini kaki drainnya ini ada yang putus ya. Jadi dia nggak connect antara N dan P channelnya, itu ada yang putus. Itu masalah pertama. Yang kedua itu masalah di MOSFET-nya sendiri. Tadi beliau itu jadi beliau itu menggantinya itu dengan MOSFET yang sama semua. Jadi harusnya N dan P channel ini malah diganti pakai IRF Z24N semua nih. Lihat nih, IRF Z24N ini yang ini ya. Ini udah saya ganti. Jadi yang tadi itu ini ada 4 tadi, IRF Z24N semua, harusnya N dan P channel, tapi tadi pas saya bongkar ternyata keempat MOSFET-nya ini ternyata diganti pakai N channel semua atau diganti pakai IRF Z24N semua. Jadi sama N-nya harusnya kan
kalau totem pole itu harus ada N dan P channel ya, karena tegangan gate-nya berbeda dan fasenya juga berbeda ya, dead time-nya beda. Jadi penyebab kerusakannya yang pertama jalur putus, yang kedua MOSFET diganti malah diganti pakai tipe yang salah. Ini udah saya benarkan, ini P channel IRF9Z24N, yang dua ini adalah N channelnya atau IRF-Z24N. Terus yang ketiga ini ya, kapasitor kopling. Kapasitor kopling di bagian jalur soft start kaki nomor 8 itu dia dapat kaki nomor 8 IC KA3525 dan di seri menggunakan resistor, teman. Resistor 100 ohm ya di sini ya. Ada resistor 101 atau 100 ohm ya. Jadi di kaki nomor 8 ini ada dua jalur dibagi dua. Yang pertama untuk SCR. SCR ini menggerakkan transistor. Ini transistor saya lepas, jadi proteknya saya lepas biar mesin lasnya bisa awet ya, nggak protek lagi, karena biasanya kalau lakon itu kalau nggak dilepas proteknya nanti akan rusak lagi ya. Tapi selagi kapasitor tadi udah diganti tetap aman. Tapi untuk mengantisipasi karena ini PWM-nya jauh ya, daripada bolak-balik nanti garansi, mending sekalian saya maksimalkan aja, saya cek semua temen ya. Jadi untuk transistor koplingnya ini transistor switch ya, switch antara ground dengan kaki nomor 8. Jadi kaki nomor 8 ini ketika IC sudah bekerja itu mengeluarkan tegangan 4,8 sampai 5 volt ya. Biasanya 4,6 sampai 4,7 volt itu untuk on off standby-nya on off-nya PWM. Kalau tegangan di kaki nomor 8 ini 0 atau mendekati 0 itu berarti PWM-nya posisi standby atau off ya. Outputnya tidak keluar tegangan 5 volt untuk PWM frekuensinya ke driver transistor ini. Dan di sini ketika ada tegangan, ketika posisi transistor terbuka, itu di sini akan ada tegangan sekitar 4,6 sampai 5 volt atau biasanya 4,6 sampai 4,8 volt ya. Itu karena posisi transistor terbuka atau open ya, nggak nyambung ke ground karena dia emitter ke ground, kolektor dapat kaki nomor 8 tadi. Jadi ketika transistornya aktif, dia akan jumper ya, maksudnya akan nyambung ke ground sehingga kaki nomor 8 ini tegangannya hilang dan akhirnya PWM belum bekerja atau tidak mengeluarkan frekuensi PWM-nya. Dan juga masalah ini ya, kasus kapasitor sering short ini yang menyebabkan PWM-nya kadang normal kadang tidak, itu sering terjadi juga di mesin las lakoni ya. Jadi ini kapasitor nilainya ini tantalum teman ya, bukan kapasitor milar ataupun keramik. Ini tantalum, ada plus minusnya. Jadi dia ada polaritasnya, itu tantalum harganya mahal ya. Tapi ini sering sekali rusak ya. Ini 684 atau 0,68 mikrofarad ya. Saya ganti pakai 4,7 mikrofarad ini, elko, pakai elko biasa bisa karena dia ada polaritasnya ya. Itu di seri dengan 100 ohm dan dia larinya ke kaki nomor 8 tadi untuk kopling ya, C kopling. Terus tadi saya solder ulang semuanya, ini solder ulang yang kelihatannya kurang rapi ditambahkan tenol lagi, solder biar lebih kuat ya, dan udah tak bersihkan, udah agak mendingan lah ya daripada yang tadi itu bekas solderan. Ini MOSFET belum saya pasang, kita akan cek dulu. Nanti MOSFET-nya pasang belakangan aja karena kita akan ngecek dulu tegangan gate-nya MOSFET driver ya. Oke, saya pasang dulu nih. Sorry tanganku nih lur, tanganku lagi kena masalah gitu, malah kena kipas gitu, kejerut kipas malah. Untung gak tugel dari sini. Ini kipas high speed kena tangan tadi, untung gak tugel dari sini. aduh enak wae pas nyerpis gitu jan no. Sorry tangan kiri ya lur, tangan kanannya megang kamera dan itu posisi tangan kirinya sakit ya. Malah luka ini, sobeknya lumayan dalam lur karena kena baling-baling kipas high speed itu. Kebayang, bisa dibayangkan ya, high speed pas muter lagi kenceng-kencengnya terus ke tangan saya, jari saya masuk sini. Nah, untung nggak gel tangan nih karena bahaya lur, high speed itu kalau kena anggota tubuh lukanya parah pasti ya. Nggak cuma lecet dikit tapi emang sobeknya lumayan dalam lur. Karena baling-balingnya kencang terus tajam ya teman ya. Jadi perlu K3 ini harusnya. Perlu safety first yang lebih. Oke, kita nyalakan dulu. Oke ya, di sini kita nyalakan
Dan kita akan ngecek untuk PWM nya, kaki gate nya ya. Ini yang N channel kita taruh dulu seperti ini, dan itu terbaca 101 kHz dengan VRMS atau Vmin nya 6 volt ya. Kalau di multimeter terbaca 5,5. Ini langsung aja kita satset ya, nggak kelamaan penjelasannya biar lebih cepat juga ya. Ini N dengan N channel di beda fase ya. Lihat sudah kelihatan tuh dead time-nya. Rest time-nya 340 nanosecond dengan duty cycle-nya 44% ya. Ketika di gate itu sekitar 40-45% ya. Tapi kalau sudah di drain-nya MOSFET sudah dikuatkan atau di drive oleh 4 MOSFET IRF ini, nanti di kaki drain-nya ketika dicek itu akan keluar duty cycle-nya 50-an% sampai 60% ya. Mentok di 56% lah ya. Itu lebih bagus. Jangan terlalu mepet ke 100 ya. Kalau 100 nanti dead time-nya kurang bagus. Duty cycle, sorry. Frekuensi stabil, nggak ada masalah ya. Kita coba balik ke yang P channel. Ini sama-sama P channel tapi beda fase ya. Dia naik karena tegangannya naik ya, 20 volt. Sudah mantap teman, tinggal bungkus. Jadi penyebabnya ini tadi adalah MOSFET-nya teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Ini nanti tinggal pasang MOSFET aja udah kelar ya, karena sudah normal juga tegangan gate-nya. Dan jalur yang putus sudah tak sambung. Nanti kita sambung ya antara drain dengan output ke kaki trafo GDT itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.